Wah, ini informasi yang kami peroleh ya, ada potensi itu malah pihak kepolisian katanya mau menelusuri ya status pendidikan S3 doktoral dari Mas Roy Suryo. Kok bisa sampai ke sana ya? Nah, ini mungkin akibat atau dampak, mungkin ya, dampak dari apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo sendiri ya. Jadi kami tidak ada secara pribadi tidak ada melaporkan Mas Roy Suryo terkait itu. Kami hanya melaporkan Mas Roy Suryo karena pencemaran nama baik atau penghinaan karena menyebut kami seperti dalam gambar di bajunya itu ya. Itu jelas tegas ada menyebut nama kami di sana. Nah, itu saja sih. Tapi kalau terkait adanya potensi bahwa pihak kepolisian katanya ada kemungkinan ya sampai menyelidiki atau menelusuri akademik dari Mas Roy Suryo di S3 Universitas Negeri Jakarta, itu informasi atau info yang beredar saat ini, dan juga apa yang disebutkan Bang Bill Offside yang bisa juga kita lihat setelah ini ya. Dan untuk lebih lengkap nantinya bisa melihat di video-video dan berkunjunglah ke kanal daripada Bill Offside ya. Silakan, di sana banyak kok, di sana banyak dibahas terkait itu ya. Mari kita simak kenapa bisa sampai begini jadinya ya, sehingga ini menjadi lebih dalam nanti ya. Ya mungkin bisa digali hal-hal yang potensi yang malah bukan seperti yang kami harapkan. Kami hanya berharap itu ada ketegasan ya, mungkin diskualifikasi gelar tersebut karena tidak sesuai dengan atau melanggar peraturan rektor ya, dan bisa juga ya apalah gitu ya, pengampunan atau apapun ya. Tetapi ini jadi malah merembet ya. Kami sebenarnya tidak menginginkan ini, tetapi apa boleh buat, inilah akibat terlalu reaktif. Akhirnya ya bisa jadi apa yang disampaikan Bang Bill Offside ini terjadi ya. Silakan simak dan jangan lupa kunjungi kanal daripada Bang Bill Offside untuk melihat video-videonya lebih banyak lagi. Fakta punya pelanggaran akademik. Saya nggak bohong ya, saya nggak menuduh, tapi ini fakta, dia punya pelanggaran akademik. Coba rasionalkan. Tapi memang akhirnya benar kata-kata orang ya, kalau seandainya kita mau ikutin terus pembahasannya Roy Suryo ini, kita lama-lama juga jadi orang yang bermasalah secara mental gitu. Kadang-kadang lucu ya. Oke, kali ini aku udah nggak mau pakai untuk reaction, tapi coba aku mau mengajak teman-teman, mari kita berpikir dengan jernih. Sekarang ini kan Roy Suryo, dia, aku tahu dia sudah melaporkan sejak dia mengancam aku itu, dia sudah laporkan gitu. Tapi memang saat ini dia tidak seperti yang laporannya kelecumanan, dia keluar-keluar biasanya itu. Aku nggak tahu kenapa dia nggak keluar-keluar ke publik, tapi ancaman dia itu sudah aku pastikan dia melapor aku. Makanya ketika dia melapor, ya aku laporin juga gitu. Tapi entah dia duluan atau aku yang duluan, intinya aku melaporkan dia terkait dugaan tindak pidana, itu pasalnya berlapis, ada ITE di sana dan juga ada KUHP, terutama ketika dia melakukan tindakan yang tidak etis ya, tindakan mencaci maki, dia menghina, dia memfitnah. Ini ketambahan lagi nih, tambahan bukti baru bagaimana dia membuat video-video yang kemudian menghina-hina secara personal, menghina orang tua, menghina marga. Ya itu kan perilaku jahat. Bukan gue cengeng guys, enggak. Ini kita mau melawan disinformasi, fitnah dan juga ujaran kebencian. Perlawanan itu bukan cuma sekedar kita mengkonter narasi. Perlawanan bukan cuma sekedar klarifikasi. Perlawanan adalah upaya untuk membersihkan sekaligus juga membawa ini ke ranah yang tepat. Apa? Ya ranah hukum. Ya silakan, sekarang kan dia menuduh. Ini sekarang yang lagi di framing adalah Bill itu memfitnah saya, menuduh saya ijazahnya palsu. Ya kan, ijazah saya palsu. Sekali lagi guys, tidak ada dalam satu video saya itu mengutarakan bahwa Roy Suryo ijazahnya palsu ya.
Jadi kalaupun ada istilah bodong, ada istilah bermasalah, itu tidak boleh difahami secara teks. Anda harus memahami secara konteks karena video itu ditonton dari awal sampai akhir. Tidak bisa kemudian cuma sekedar mengatakan bahwa oh di situ ada pernyataan A, padahal pernyataan A ini harus berkesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini yang menyesatkan publik. Tapi apakah aku akan takut dengan laporannya? Tidaklah guys. Justru semakin Roy Suryo melaporkan saya pastikan dia justru sedang membuka jurang. Dia akan membuat, ya biar bagaimanapun ya, ini asumsiku ya. Kalau dia melaporkan saya terkait pernyataan bahwa aku menuduh ijazahnya palsu dan lain sebagainya, selain dia nanti akan bermasalah dalam konteks pembuktian, dia juga pasti akan menerima kenyataan bahwa akan ada penyidikan, akan ada penyelidikan dari pihak aparat kepolisian itu menuju ke kampus UNJ. Ya, dalam tafsirku seperti itu. Kenapa? Akan dibuktikan benar nggak ijazahnya Roy Suryo itu dibilang palsu A, B, C, D, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana proses akademiknya, itu akan terbongkar semua. Justru akan terbongkar bagaimana ada masalah-masalah akademik yang ternyata sesuai dengan fakta dan sesuai apa yang kita dapatkan bahwa Roy Suryo itu bermasalah secara akademik. Itu sih dalam tafsirku. Jadi justru kita menunggu kapan kemudian dia laporkan secara resmi, kemudian juga akan ada penyelidikan. Ini akan seperti Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, maka polisi akan datang ke UGM membongkar fakta-fakta sejarah bahwa mana yang kelalaian atau masalah-masalah akademiknya Pak Jokowi. Nah, berarti kalau kemudian Pak Roy Suryo melaporkan saya, berarti pihak Polda, entah Polda atau Polres, saya nggak tahu dia laporkan kemana. Ketika dia melaporkan saya di aparat kepolisian, maka pasti aparat kepolisian akan datang ke UNJ membongkar ya lembaran-lembaran. Ini kan banyak yang janggal ini. Kok bisa dia baru upload disertasinya, baru temukan ijazahnya? Kok bisa dia libur ya atau cuti dari 2016 sampai 2020 baru aktif? Mana ada cuti 2016 sampai 2020? Artinya kalaupun dia mau masuk di 2020, harusnya dia itu adalah mahasiswa baru, bukan mahasiswa dari angkatan 2016. Karena cuti itu dalam peraturan rektor dan peraturan-peraturan kampus manapun itu tidak bisa lebih dari 1 tahun, tidak bisa lebih. Kalau sudah lebih itu kan statusnya, maka dia harusnya DO, dia harus kembali dari awal. Kalaupun tidak kembali dari awal, harus ada kebijakan yang berkekuatan hukum, apa keputusan rektor. Oleh karena kebijakan tertentu diskresi, ya udah lanjutkan saja. Itu salah satu kejanggalan dan juga persoalan yang bersangkutan. Belum lagi kepastian bahwa dia melanggar aturan yang seharusnya DO, ada fakta-fakta sejarah akan terbongkar. Belum lagi fakta-fakta yang berkaitan dengan bahwa benarkah dia yang membuat tesis atau disertasi ini. Semua akan terbongkar. Artinya laporan Roy Suryo justru akan membuka jurang buat dia sendiri yang akhirnya akan menjadi tuntutan publik, dan kita sebagai masyarakat yang sudah menyaksikan semua sinetron ini harus kemudian mengontrol bagaimana kerja dari aparat kepolisian kita. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar.